Baik, aku mulai ya. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kami pemahaman ya. Khususnya kalau setiap hari belajar di TikTok jam berapaan? Jam 8.20 tanya jawab, jam 1.20 siang tanya jawab, biasanya jam 8.20 malam juga tanya jawab. Kajiannya 10.30 dengan 4.30, lebih kurang 5 sesi ya. Oke, gitu ya, terus aja kayak gitulah ya kan. Nah, oke, jadi ini 1.20, 1.30 ya. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, bahwa tadi ada yang bilang habis belajar aku ikut belajar terus sama ustazah jadi pinter, iya kan? Nah ya kan, karena kan dia diulang-ulang aja terus kan guys, diulang-ulang jadi pinter kan, bener ya? Nah, kayak gitulah. Nah memang pinter dia, online itu lebih pinter, betulan deh, karena teman-teman ketemu aku 2 hari bisa 10 kali. Sementara di sini kalau ketemunya sekali sebulan, di offline itu 10 kali itu 1 tahun. Bayangkan perbandingannya. Nah, ngeri perbandingannya, ngeri banget, jauh banget ya. Jadi kalau nggak main TikTok ibu-ibunya atau nggak ke YouTube itu ketemu aku cuma sekali sebulan di masjid ya. Tapi kalau rajin ngeliat video-video aku yang udah 7.000 8.000 video sambil teman-teman kita tanya jawab, sambil ceramah diputar diulang tentang jamak, tentang apa, semua hafal insyaallah. Nah itu semuanya udah nadi-nadi dalam belajar agama kita ya, udah titik nadinya semua ya. Oke, siap Mbak Nur, siap. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oh iya, tadi ada yang nanya kalau habis ngambil wudhu tidur, lalu kemudian ambil wudhu lagi nggak? Tergantung. Kalau seandainya dia adalah tertidur lelap, batal wudhunya, harus ngambil lagi ya. Oke, nah tapi kalau seandainya tidurnya cuman gini-gini, itu tidak batal ya. Masya Allah, siap ya, galau ya. Oke, kalau nggak ikut live ya, Masya Allah udah adiksi ya. Bolehkah wanita sholat di kamar tak ada orang, suaranya agak dikeraskan? Jangan ya, cukup sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi kalau sholat itu suaranya dibisikkan sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau sholat sunnah nggak pakai kabiro, langsung Al-Fatihah boleh, nggak jadi masalah. Langsung Al-Fatihah boleh, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, tahajud sebaiknya jam berapa? Jadi malam itu, iya siap Mbak Neni ya. Jadi malam itu kan dibagi 3 kan. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah waktu terbaik tahajud adalah sebenarnya adalah jam 2 malam sampai azan subuh ya. Nah itulah dia jadwal tahajud yang paling mumtaz. Apakah suara aku jelas? Jelas ya teman-teman ya. Nah iya, nah kayak gitulah ya. Aku juga dulu kalau belajar seperti itu ya. Misalnya ada aku pengen belajar sesuatu, aku lebih rajin ngelihat dia daripada dia memposting videonya. Jadi aku pengen isi kepalanya tuh pindah ke aku semua ya. Rajin aja terus insya Allah lebih baik. Iya kan? Ustazah, waktu terbaik tahajud, ya benar, sangat jelas ya, mantap ya. Apakah boleh akikah anak laki-laki dibagi tempat jadi 2 kambing di tempat yang berbeda? Ya boleh dong, nggak jadi masalahnya. Ustazah, kalau berobat alternatif apa dulu nih? Alternatif itu banyak, sensei juga alternatif, dukun juga alternatif. Ya kemudian apa kalau dia kayak sensei itu nggak masalah, tapi kalau dukun nah tentu nggak boleh kan, dua-duanya alternatif itu soalnya selain dokter ya kan. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa bisa kita mendoakan seseorang dengan baca Al-Quran tapi beda agama? Nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa. Apalagi kalau dia udah meninggal, udah nggak bisa lagi kita ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kita hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kita nggak bisa mendoakan dia agar lapang kuburnya dan seterusnya. Kami punya musola di rumah, imamnya bapak saya. Sebaiknya suami jemaah di masjid atau di musola di rumah?
Di rumah bagus, yang penting berjemaah. Di rumah bagus ya, yang penting berjemaah ya. Witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, bisa cukup ya. Takbir, ruku, itidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud tahiyat akhir ya. Ustazah, oke, kalau sholat hajat sebaiknya jam berapa? Sholat hajat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Ya, ada 5 jenis sholat yang ekosistem sholat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat bisa siang dan malam, sholat hajat bisa siang dan malam, sholat wudhu bisa siang dan malam, sholat tahiyatul masjid bisa siang dan malam, dan sholat istikharah. Jadi 6 jenis sholat ini bisa siang dan malam ya. Taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Bisa siang dan malam. Yang membedakannya hanyalah niatnya doang. Ya, caranya kayak sholat subuh aja. Kalau witir 1 rakaat harus baca Al-Fatihah dan 3 surat ya. Al-Fatihahnya harus 3 suratnya, nggak harus. Boleh aja kok 1 surat misalnya, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Oke, Ustazah, aku masih punya utang puasa Ramadan, tapi mau puasa Daud, itu gimana? Kalau utangnya tahun ini ganti aja dulu Mbak, setelah itu mulai puasa Daudnya ya. Oke, Ustazah, gimana ya kalau habis sholat tahajud terus tidur lagi, boleh nggak? Boleh, asal jangan bablas aja subuhnya ya. Oke, sama-sama Mbak Legiem. Saya bangun jam 3 langsung sholat taubat, tahajud, hajat sampai masuk subuh, boleh, nggak masalah. Ustazah, jadi nggak ada masalah ya. Kalau sholat witir dilakukan habis isya, tapi witirnya hanya 1 rakaat, boleh. Tapi usahakan untuk ba'diyah isya ya, karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Jadi kalau bisa teman-teman sholat isya dulu, lalu ba'diyah isya baru witir. Nah, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, iya, nanti jam 2 ya Mbak Tri ya, jam 2 ya. Apakah sholat witir setelah isya itu lebih baik daripada 1/3 malam? Sebenarnya yang paling baik ibadah sholat malam itu 1/3 malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi kalau mau setelah isya untuk witir nggak masalah kok ya. Ustazah, sholat yang hukumnya sunnah muakkad harus baca iftitah nggak? Enggak. Iftitah itu tidak sunnah pada semua jenis, tidak wajib pada semua jenis sholat. Jadi kalau mau baca iftitah bagus, nggak dibaca nggak apa-apa, cuman kita rugi aja ya. Kalau mau sedekah penghasilan, wajibnya diberikan kepada siapa? Zakat penghasilan, bukan sedekah penghasilan ya. Jadi kalau zakat penghasilan boleh diberikan kepada fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Kalau sujud tangan dulu atau lutut dulu? Jawabannya adalah lutut dulu. Itu bagian tumak ninah. Cepat sembuh ya Bu Nini, semoga diangkat penyakitnya seutuhnya ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Ya, lutut dulu ya. Kalau zuhur jamak ke asar nggak rawatib nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, gimana kalau ada cicilan riba 3 kali lagi, sedangkan selalu minta ampunan sama Allah? Ya, selesaikan aja. Nanti setelah itu jangan lagi riba ya. Ustazah, benarkah kalau qobliyah di masjid itu otomatis tahiyatul masjid? Ya, ada yang menyatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita nyampe di masjid antara azan dan iqamah, lalu kemudian kita qobliyah, itu sudah dianggap memuliakan masjid ya. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan tidak demikian. Jadi 2 riwayatnya ya.
Ustazah, oke, kalau ba'diyah Isya karena batal zah, apa bisa ambil air wudhu lagi zah? Bisa. Kita lagi sholat Isya, pengen ba'diyah Isya, batal nih, ambil wudhu lagi, lalu ba'diyah Isya, nggak masalah. Ustazah, batas waktu tahajud. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, itu adalah masih bisa tahajud ya. Kalau lutut sakit mau sujud langsung tangan baru lutut boleh nggak masalah. Kalau sakit nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana sholat qobliyah zuhur caranya? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah itu ya. Ustazah, oke, apa hukumnya azan di liang lahat ya? Oke, azan di liang lahat itu perbedaan mazhab di kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh karena kias. Dikiaskan orang yang baru lahir diazankan, ketika dia meninggal boleh diazankan, bermakna kias daripada pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak harus ya. Oke, Ustazah, sholat apakah harus pakai mukena? Enggak juga, boleh kok sholat pakai gamis, enggak masalah ya. Apa amalan agar bisa tercepat dari hutang riba? Amalannya adalah berdoa ya. Amalan doanya biar lepas dari riba. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu doanya ya. Ustazah, oke, baju ihram nggak boleh dipakai wangi-wangian. Iya, sholat pakai gamis nggak masalah. Yang penting kerudungnya nutupin dada dan gamisnya menutupi sampai mata kaki ya. Ustazah, oke, sholat hajat itu ayatnya semuanya tepat, bebas. Ini dia doa supaya lunas hutang riba ya. Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Oke, gitu ya. Nah, itu doanya. Artinya, ya Allah, kayakan, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Ustazah, oke, kayakan aku dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu, agar aku tidak meminta kepada selain kamu, gitu loh ya. Ustazah, oke, temu uang di jalan, nggak tahu siapa yang punya, haram nggak diambil? Boleh diambil asal diumumkan dan disedekahkan. Boleh diambil asal diumumkan dan disedekahkan ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya, boleh aja diambil. Tapi kalau nggak sanggup mensedekahkan dan mengumumkan, nggak diambil, nggak apa-apa. Daripada kita harus bertanggung jawab untuk itu ya. Ustazah, boleh, oke, sholat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Sholat duha itu bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 kali salam. Kalau mau 12 rakaat berarti 6 kali salam ya. Oke, kalau barangnya barang temuan yang kita ambil, kita umumkan, itu kalau dia tidak berharga, 1 hari langsung kita sedekahkan boleh. Tapi kalau dia barang temuannya itu adalah barang yang berharga, maka mesti diumumkan 1 tahun. Persoalannya sanggup nggak mengumumkannya. Kalau nggak sanggup jangan diambil, nggak masalah kok. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak mengkodo sholat maghrib di waktu isya? Nggak bisa. Kodo ini hanya dilakukan kalau ingat dengan jumlahnya, tidak boleh karena lalai seutuhnya ketika sudah mengerti ya. Ustazah, bolehkah berdoa mengucapkan semoga? Nggak masalah ya. Ustazah, boleh, oke. Ustazah,
Oke, sebentar ya. Siapa Dwi ya? Kalau selesai sholat isya, apakah kodo isya dulu atau rawatib dulu? Kodo hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya. Dan jawabannya kodo dulu atau ba'diyah dulu, bebas. Ustazah, gimana cara meminta maaf kepada orang yang meninggal? Yang pertama adalah lakukan amal untuk orang yang meninggal dunia. Teman-teman bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, kemudian bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, bisa ziarah ke makamnya. Jadi kirimkan Al-Quran ya, baca Yasin, kirimkan sholawat, kirimkan Al-Fatihah sambil berdoa ya. Nah, contoh misalnya, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, orang tuaku sehatkan, anak aku sembuhkan. Itu boleh ya. Itu cara minta maaf kepada orang meninggal. Kalau ada rezeki, badalkan umroh dia, ada rezeki kurbankan atas nama dia ya. Ustazah, nggak dibaca-baca Zah, udah ngetik 2 kali. Siap Mbak Liza. Ustazah, bolehkah sholat tahajud hanya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? Boleh. Gimana cari ganti puasa Ramadan? Dari semenjak balik hingga saat ini belum diganti. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh orang yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatil madi. Saya masuk Islam udah 10 tahun yang lalu. Tapi selama 10 tahun saya nggak sholat, nggak puasa. Rasulullah mengatakan, ahakul yakin, yakin kau jumlahnya 10 tahun, yakin ya Rasul. Ahakul yakin, yakin ya Rasul. Ahakul yakin, yakin ya Rasul. Kalau kau yakin, silahkan kau ganti di musim dingin. Kalau nggak yakin, segera bertaubat kepada Allah. Ada orang yang sholatnya kena nampak tangannya. Kalau sepergelangan tangan nampak nggak masalah. Sholat duha baca surat apa? Rakaat pertama Asy-Syams, rakaat kedua adalah Ad-Duha ya. Ustazah, kalau sholat sunat pabrik emang sebelum azan, sesudah azan, maaf minta apa Mbak Mama Hodah? Ustazah, apakah sholat bisa dilakukan berkali-kali? Maksudnya gimana? Berkali-kali gimana? Coba dibantu ya. Bolehkah sholat sunat taubat habis sholat isya? Seperti yang aku sampaikan, teman-teman coba diingat-ingat ya, bahwa ada 5 sholat yang bisa teman-teman kerjakan kapanpun. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, itu bisa dikerjakan siang dan malam. Dan itu dia kayak sholat subuh aja kok. Misalnya jam 3 siang kita bingung mau ngapain gitu kan, maka teman-teman boleh melakukan sholat itu. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya seperti sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Ustazah, sholat duha baca apa? Usahakan saat sholat duha, rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua baca Ad-Duha ya. Aku opname, tapi kalau nggak apa-apa ya, kul nggak apa-apa. Aku opname di rumah sakit, lalu sholat tahajud lupa witir, nggak apa-apa Bu Nini, itu udah bagus banget ya, tahajud walaupun lagi sakit ya. Bolehkah sedekah subuh terkumpul diberikan untuk sumbangan Agustusan? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, mulai Kamis sampai Jumat baca surat Al-Muluk dan Al-Kahfi ya Zah. Iya, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa melakukannya itu di dalam kondisi apapun ya. Jadi boleh kayak misalnya Al-Kahfi dipecah sepertiga dari habis maghrib sampai tidur, sepertiga dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, nanti 12 siang Jumat sampai maghrib.
Ustazah, kalau sholat tahajud wajib witir enggak ada hubungannya tahajud dengan witir. Mau tahajud tanpa witir boleh, mau witir tanpa tahajud juga boleh. Tapi teman-teman tanpa aku enggak boleh ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat duha bacaan sholawatnya sholat duha baca sholawat, habis sholat duha baca sholawat boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi habis sholat duha baca sholawat boleh ya. Oke, kayak gitu ya guys. Apa ketawa kawan ini? Aku bener lah. Hai Ustazah, oke, adakah sholat tolak bala? Nggak ada sholat tolak bala. Yang ada adalah doa tolak bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala ya. A'udzubika min jahdil bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Nah, itu doanya ya. Ustazah, afdol mana witir setelah sholat isya atau setelah tahajud? Afdolnya sepertiga malam terakhir pokoknya. Mau sebelum tahajud, setelah tahajud bebas ya. Tapi intinya malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jam 2 malam sampai azan subuh ya kan. Nah, afdolnya witir, afdolnya tahajud, afdolnya sholat malam itu adalah dari jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, umur anakku 20 tahun. Apakah dia menjadi tanggungan orang tuanya? Kalau anak wanita menjadi tanggung jawab orang tuanya hatta yablugun nikah, sampai dia menikah. Nah, ketika dia sudah menikah maka tanggung jawabnya berganti kepada suaminya. Seperti itu ya. Oke, Ustazah, sholat taubat waktu afdolnya bebas. Sholat taubat itu bebas aja. Waktu afdolnya kapan bebas. Nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, nah karena sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam ya. Oke, nah maaf Ustazah, saya pernah dengar waktu kecil sholat witir adalah sholat penutup. Itu bagaimana? Baik, aku juga waktu kecil menyatakan mengetahui dari orang-orang banyak bahwa witir itu adalah sholat penutup. Coba aku jelaskan ya, tapi tunggu dulu. Ini dulu doa terhindar dari bala. Ya, itu dia. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bala dan musibah ya. Ustazah, waktu kecil dulu aku pernah mendengarkan bahwa witir itu adalah sholat penutup. Baik, kita koreksi sedikit. Witir itu bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, maka aku jelasin bentar ya. La witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir cuman boleh sekali karena tujuannya mengganjilkan. Nanti kalau 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2. Kan jadi genap dia. Maka witir cuman boleh 1 kali. Nah, persoalannya adalah kapan witir itu bagus dikerjakan. Bagusnya habis isya atau sepertiga malam. Memang waktu terafdol adalah sepertiga malam terakhir, tapi status hukumnya nggak sampai wajib. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kau witirmu kapan?" Abu Bakar mengatakan, "Qablan naum ya Rasul," sebelum tidur ya Rasul. Rasul bertanya kepada Umar, "Engkau witirnya kapan?" "Tengah malam ya Rasulullah." Jadi 2 ini berbeda. Ya, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Kau sangat hati-hati."
ya. Engkau sangat hati-hati. Karena kenapa? Karena takut nggak kebangun malam, engkau witirnya sekarang. Rasulullah berkata kepada Umar, kau sangat pemberani karena selalu bangun malam. So, terserah mau letaknya witir sebelum tidur atau tengah malam, bebas ya. Oke, hanya boleh 1 kali dalam 1 malam. Tujuannya bukan menutup, tapi sekedar mengganjilkan bilangan sholat. Karena innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil ya. Ustazah, oke, bolehkah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sebentar ya. Apa bolehkah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat pakai bahasa Indonesia? Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab, ya kan? Nah cuman persoalannya kalau pakai bahasa Arab boleh. Caranya gimana? Ucapkan, lafazkan dalam hati kalau pakai bahasa Arab. Contoh misalnya Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Atau zikir lain seperti anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Atau doa yang lain juga boleh. Tetapi kalau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati aja ya. Tutup bibirnya dalam hati kayak gitu, oke? Tapi kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan ya. Ustazah, bolehkah menunda haid, menunda waktu haid karena menunda mandi wajib. Kalau menunda mandi wajib batasnya adalah sholat fardu berikutnya ya. Oke, saya mau cari saya mau cari istri macam ustazah supaya menenangkan hati. COD-nya mahal. Canda ya guys. Tidak ada promo. Kurirnya nggak mau angkut aku. Tingkat returnnya tinggi. Kayak gitulah guys. Terbaca pula si kawan. Gitu ya. Ya siap pak. Cuma COD-nya itu berat pak. Nggak mau kurirnya bawa aku. Returnnya tinggi. Kayak gitu. Oke guys ya. Oke, resiko terbaca ya. Ustazah, apa hukumnya meminta bantuan dari orang-orang yatim untuk hajat tertentu? Boleh kepada minta bantuan atau ngasih bantuan ya. Bolehkah kirim coba ditulis lagi, minta bantuan atau ganti bantuan. Ustazah, bolehkah kirimkan Al-Fatihah buat almarhum 1 kali baca 3 orang? Boleh, nggak masalah. 1 kali baca 10 orang juga nggak masalah. 1 kali baca untuk kaum muslimin muslimat juga nggak masalah ya. Oke, aman ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar, apa bisa kita minum obat penunda haid saat kita berpuasa? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia terbaru menetapkan boleh untuk tahun kemarin. Tapi aku tetap nggak nyaranin deh ya. Maka kalau kita umroh haji bisa lah. Kalau puasa kan bisa diqodho. Oke, gitu ya. Witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Aman ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, kalau sholat sendiri perempuan apa harus azan dan iqomah dulu? Azan enggak, kita enggak harus iqomah ya. Yang penting kita udah tahu bahwa ini udah masuk waktu azan ya, udah tahu waktu, udah bisa sholat. Enggak perlulah teman-teman azan di rumah sendiri ya. Ustazah, bolehkah datang bulan berdoa untuk ahli kubur? Kalau teman-teman haid, lalu teman-teman sekedar berdoa, bersolawat, berzikir, mengingat kekurangan diri, nggak jadi masalah ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya teman-teman ya. Jika sebentar.
Oke, sebentar ya. Ntar dulu. Ini kok nggak gerak ya? Apakah teman-teman masih hidup di sana? Oh, masih hidup. Oke. Oke ya. Udah jalan guys, udah jalan ya. Khusus aja kalau wudhu habis mandi cuman pakai handuk boleh nggak? Boleh. Wudhu habis mandi cuman pakai handuk nggak masalah. Itu adab saja, bukan syariat ya. Khusus aja, oke. Gimana cara puasa Senin Kamis sambil ganti puasa? Imam Asy'arqawi bilang, Imam Abu Zakaria bilang boleh pasang dua niat dalam satu amal. Tapi aku nggak nyaranin karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi bagusnya adalah teman-teman boleh satu niat satu amal aja deh, jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Khusus aja bagaimana menyikapi orang yang membenci kita. Orang yang membenci kita abaikan ya. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang selalu menyakiti engkau, karena dengan itu dia akan selalu terluka dan engkau menderita ya. Nggak apa-apa ya, sering aku bilang dibenci itu nggak apa-apa, biasa itu ya kan. Nah, dibenci itu nggak apa-apa asal jangan membenci ya. Oke, it's okay, everything is okay, aman aja. Nggak perlu juga semua orang suka sama kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Nggak perlu oke. Khusus aja oke. Khusus aja, apakah Al-Fatihah dikirim langsung sampai ke almarhum ayah? Yang ke almarhum ayah. Oh, beda agama. Oh ya, kalau dia beda agama itu nggak boleh. Beda agama udah meninggal nggak boleh didoakan. Jadi kalau ada orang tua kita, kemudian kalau ada orang tua kita yang meninggal dunia, kemudian ada adik kita atau suami kita lah, yang dia itu beda agama atau dia murtad lalu dia meninggal kayak gitu kan. Kalau dia beda agama, Islam melarang kita untuk mendoakan mereka. Dalam ajaran Islam, kalau seandainya ada orang-orang yang dalam ajaran Islam, kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia dan dia adalah non-muslim, maka tugas kita hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi dia tidak bisa didoakan agar lapang kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa ya. Oke, ustazah, kalau kita penting nggak buat ustazah? Kira-kira penting nggak teman-teman buat aku? Coba dijawab. Ngerasa dipentingin nggak sih sama aku selama aku live? Kurang penting apa? Seheboh-hebohnya aktivitas dan kerjaanku, aku tetap live. Kurang penting apa coba? Teman-teman pernah sadari nggak tengah malam ajik selebeo ya kan? Gombal kali aku ini, geng. Mana ceritanya ini? Coba segimana-gimananya aku nggak mandi, belum mandi sore buat video, maghrib buat video lagi, belum sarapan, selalu segimanapun aku selalu live. Kira-kira teman-teman penting nggak bagi aku? Masuk Pak Eko. Oke, tapi bohong, enggak canda. Pertanyaannya ada-ada aja, bon menjebak. Untung aku bisa jawab sikit-sikit ya kan. Nah, penting kan? Mau aku di luar kota, mau aku nggak ada sinyal, mau aku gimana, aku selalu buat saja, selalu ada buat teman-teman, ya kan? Nah, itulah pentingnya teman-teman bagi aku, ya kan? Nah, masuk. Aku gitu loh. Ustazah, amin ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Percayalah ya, percayalah ya kan. Aku selalu ada kan, ya enggak? Mana pernah aku libur kan? Kalau ada apa-apa aku selalu live kan. Kalau nggak ada kita ganti waktunya, ya kan? Masya Allah, ya kan? Nah kayak gitu ya. Jadi udah merasa penting belum bagi aku? Kalau udah bilang udah. Oke, yang nggak tahu sujud sawi jadi sujud sawi Zah, Masya Allah ya. Oke, pokoknya jangan bosen Zah, kecuali diganti AI. Siap.
Oke, gitu ya. Siap ya. Semoga sehat selalu ya. Ustazah, oke. Kalau umroh, kemudian teman-teman, sebentar. Kalau umroh, kemudian teman-teman, kemudian teman-teman apa ya? Ya kayak gitulah, nggak kebaca ya teman-teman ya. Maafin ya. Intinya coba kurang konsisten apa aku kan selalu ada kan buat kawan-kawan semua kan, aman kan. Nah, saat Yaumul Bid aku ingatkan, saat apa-apa aku ingatkan, berbuka jangan lupa doa aku ingatkan. Oke, Masya Allah ya. Ustazah sholat sebelum zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi kalau sholat sebelum zuhur 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal. Iya siap Mbak Uma. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Siap Mbak Eci ya. Jadi seperti itu ya. Oh bangun malam nggak dibangunin Zah. Siap Mak. Nambah lagi satu lagi guys, bangun malam nggak dibangunin ya, sahur nggak dibangunin Zah. Oke ya, oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, Ustazah kalau umroh kita doakan teman yang non muslim. Nah jadi gini, kalau kita mendoakan teman yang non muslim cuma ada satu cara, doakan agar dia dapat hidayah, itu aja. Kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia udah meninggal dunia, maka cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja ya. Ustazah, jam 6 di Medan bisa qobliyah subuh nggak? Agak riskan Mbak, karena Medan hampir sama kayak aku di sini ya. Jadi agak riskan, sholat subuh aja ya. Ustazah, siap Mbak Saibah ya. Puasa Yaumul Bid kapan? Masih lama, nanti aku ingatkan ya. Ustazah, Ustazah, apa hukumnya perempuan memakai celana panjang? Jangan ya. Perempuan pakai celana panjang jangan ya. Nah itu ada yudanina alaihinna min jalabibihinna. Dia hendaknya terhampar ke seluruh tubuh dalam bentuk rok dan dalam bentuk gamis ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah ramah di live di luar ramah enggak? Kalau di luar enggak terlalu lama ketemu orang-orang. Enggak terlalu lama. Ya, enggak terlalu lama. Ketemu orang pun di luar mereka enggak mau nyapa aku, diam aja dia. Nanti di live dia masuk. Aku ketemu Ustazah tadi di sini, enggak disapanya aku, guys, ya kan? Aku merajuk lah. Enggak ada yang mau nyapa aku kalau di luar. Aku tadi ketemu Ustazah. Aslinya ada yang mau nyapa ya, aku kayak gitulah, sedih aku, nggak ada yang mau nyapa aku ya kan. Kalau di luar di live aja beraninya. Oke ya Ustazah, malu malu. Iya itulah. Ustazah, dia masuknya ke live. Tadi aku ketemu Ustazah di sini. Ngomongnya ke kakak aku, tadi aku ketemu adekmu, katanya kayak gitulah. Kayak mana lah ya kan, gitulah nasibku. Kok nggak disapanya bun? Nggak tahu, takut dia mungkin deh katanya. Oh iya, aku kan malaikat kayak malaikat mungkar nangkir kan guys. Takut. Emang aku malaikat mungkar nangkir. Ya, aku nemu sebuah plastik di jalan, mungkin punya orang bermotor, ambil dan sedekahkan, kayak gitu ya. Ambil dan sedekahkan ya. Seganzah kebanyakan, iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Cuma kalau dia senyum aku senyum, udah gitu aja ya. Oke gitu ya. Ustazah, pesan khusus, nantilah pesan khusus, santai dulu sus, gimana ceritanya sus ya. Oke ya Ustazah, takut disuruh hafalan ya. Oke, amin ya. Siap Ustazah, siap Mbak Alia. Oke Ustazah, kalau sama Mbak, sholat fajar itu dengan qobliyah subuh sama. Qobliyah subuh itu adalah fajar. Nah fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Sama-sama Malaysia, mantap ya. Kalau aku temu Ustazah tak perlulah amasa. Oke, ya kadang-kadang aku duduk makan, ada yang lihat-lihat dia gini-gini sama temannya, aku malah yang nyapa. Kenapa Mbak? Ustazah ya, iya mau foto dong, ayo. Kayak gitu. Dia udah gini-gini takut.
kayak gitu kan, jadi kasihan ya kan. Akhirnya aku sapalah kayak Mbak Tini lah itu, diam-diam ya kan. Jadi gini-gini aja, maunya apa takut, kayak malaikat Israel aja aku pun geng ya. Oke, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama di akun ini, semoga betah dan semoga bisa dapat insight ya. Kayak malaikat Israel cabut nyawa guys. Ustazah, iya oke. Sebentar ya. Kalau suami istri tidak punya anak, oke, kemudian meninggal dua-duanya, harta warisannya siapa? Balik kepada ahli waris kakak adiknya ya. Ustazah, adakah baca doa untuk menyapi anak sudah 2 tahun putus ASI? Baca sholawat aja banyak kalau kita menyapi anak ya. Kalau kita ambil sumbangan dari rumah ke rumah untuk 17 Agustus nggak apa-apa, bagus, nggak masalah. Ustazah, oke, gitu ya. Siap Mbak Narti ya. Ustazah, aku sakit pembengkakan. Pembengkakan apa? Oke, Ustazah, buah plastik bukan sebuah plastik, buah seplastik kasih, sedekahkan, nggak usah dimakan. Ustazah, kalau lagi sholat sendawa batal nggak? 1, selagi tidak mengeluarkan 2 huruf maka tidak batal. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa kalau kita sendawa, batal dia kalau ada aduhnya. Tapi kalau dia cuma sendawa tanpa mengeluarkan suara tidak batal. Kemudian saat Al-Fatihah, ketika sendawa itu memotong satu kata dalam Al-Fatihah, ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, aman, lanjutkan. Yang penting jangan mengeluarkan suara ya, termasuk bersin, menangis dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya, sedang haid boleh nggak mengurus jenazah orang tua? Nggak masalah Mbak. Oke ya. Oke, siap ya. Ustazah, Jawa Timur, mantap ya. Semoga. Jadi kalau dia sekedar sendawa secara umum nggak masalah. Jawab azan waktu haid nggak masalah. Jawab azan waktu haid nggak masalah ya. Keputihan nggak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan harus cebok sebelum sholat. Nah, nanti diminum madu akasianya. Itu ada yang testimoni tuh. Kolesterolku sembuh, kolesterol dan gula darahku sudah turun. Aku minum akasia, mantap madunya. COD ya, masya Allah. Minum teman-teman yang kayak ibu ini nih, gula darah, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, minum madu akasianya. Ya, atau yang istihadah terus, haid gak teratur, susah sholatnya, minum madu akasianya. Kayak jantung, empedu, liver ya, itu minum madu akasia. Jawab azan sambil kerja bisa. Flek paru minum madu randu ya. Nah waktunya madu ya, nangis tidak membatalkan sholatnya. Nah nanti teman-teman COD madunya harganya lagi bagus. Nanti dibawa, kalau beli 2 kilo kita turunkan harga ya. Udah tahu isi kepala gue semua ya. Udah dadakan. Oke, aku mulai boleh. Oke, aku mulai boleh ya. Udah pokoknya udah mumtaz lah, udah sempurna ya, masya Allah. Dah, aku mulai ya, boleh. Tadi ada yang nanya, apakah dalam sholat sunnah semuanya baca ayat pendek? Ya, semuanya baca ayat pendek ya. Oke, semuanya baca ayat pendek kalau sholat sunnah ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Sedekah subuh bolehkah buat Agustusan? Boleh, yang penting untuk orang di luar kita. Kalau suami sedang emosi terus ngomong cerai, jatuh talak. Kalau talak sorry, walaupun emosi jatuh talak. Kuceraikan kau, jatuh talak. Secara sengaja dalam keadaan emosi jatuh talak. Begitu kata mazhab Syafi'i. Ustazah, manjangin kuku jangan, makruh ya, takkid ya. Ustazah, oke. Hijab adik saya tiktokan, hijabnya dilepas. Bagaimana cara mengingatkannya biar tidak menyakitinya? Pakai bahasa khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya aja. Dek, pakailah jilbab. Udah gitu aja. Nggak perlu dek. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, nggak usah. Ya, dek, pakailah jilbab biar enak kayak gitu ya. Oke. Nah, hasilnya nanti urusan Allah. Ada yang ibadah pamer apa?
Oke, kalau ada ngelihat orang ibadah lalu dia pamerkan di sosial media, dia sedekah dipamerkan di sosial media, tugas kita mengambil hikmah dalam sikapnya dia. Jadi tidak boleh juga kita menghakimi dia, karena apakah yang dia lakukan itu benar atau salah tergantung dia. Contoh misalnya ketika dia sedekah lalu dia pamer, ketika niatnya itu adalah untuk validasi, ingin dianggap kaya, ingin dianggap dermawan kayak gitu, maka dia tidak dapatkan apa-apa. Tapi ketika sedekahnya menginspirasi orang, memberikan informasi kepada orang bahwa di sini ada orang susah, atau memberikan informasi, inspirasi, maka dia dapat pahala besar. Sama aja kayak aku dakwah gini. Ya, ketika aku dakwah nih lagi ngomong sama teman-teman nih, tujuan aku adalah karena Allah. Misalnya kalau tujuan aku mencerdaskan orang, membantu orang lain, kemudian sama-sama pengen kita sama-sama berubah lebih baik, maka aku dapat pahala besar. Tapi ketika aku nih ngomong di depan handphone ini, sekarang ini, esok dan nanti, tujuanku adalah ingin dianggap pinter, validasi, ingin dipuji, atau ingin dianggap pinter dan lain sebagainya, validasi, eksistensi, maka aku tidak mendapatkan pahala daripada apa yang aku lakukan saat ini. Sama aja sih, mau sedekah, dakwah, sama aja. Bisa jadi dapat pahala, bisa jadi tidak. Tergantung kepada niat benar, caranya juga harus benar. Kalau suami marah, kata-kata dia pindah nanti cari rumah, biar dia pindah nak cari rumah sewa. Dia ngomongnya kemana, Mbak? Oke, kalau dia udah memang carikan rumah sewanya itu udah talak. Tapi kalau dia baru merencanakan belum talak ya. Ustazah, iya niat benar, caranya harus benar, ya kan? Aku niatnya dakwah, caranya harus benar. Tak boleh dakwah menyakiti. Niatnya benar tapi nyakitin orang. Niatnya benar tapi ngomongin orang. Ya kan, sama dengan niatnya benar untuk umroh tapi dari riba bank, niatnya benar untuk haji tapi dari korupsi, atau sebaliknya, caranya benar niatnya salah, dia berpuasa sunnah tapi untuk diet, nggak bisa. Jadi dalam ibadah itu niatnya benar, caranya harus benar juga, ya kan? Nah, puasa Senin Kamis diniatkan untuk anak-anak sekolah, bukan diniatkan, niatnya itu adalah untuk Allah. Nanti doanya untuk anak biar rajin sekolah bisa di siang hari saat kita berpuasa ya. Ustazah, oke. Saya kerja di bengkel tapi masih ada sisa-sisa oli tangan. Bersihkan semampunya aja, Pak. Bersihkan semampunya aja ya, karena itu juga tidak menghalangi air wudhu yang masuk insya Allah. Mu'alaf punya anak 10 tahun, haruskah anaknya syahadat juga? Oh iya dong kalau anaknya pengen masuk Islam, karena akidah itu nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Ustazah, suami kalau diingatkan sholat nggak mau sholat, istrinya dosa nggak? Yang penting udah diingatkan. Idza ra'al munkar falyughayyir, ya kalau melihat kemungkaran diubah. Yang penting kita udah mengingatkan, dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, gimana caranya ngirim Al-Fatihah untuk anak, berapa kali? Ya kita kirim seperti biasa aja. Ya Allah, saya kirim Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini apa anaknya dan seterusnya. Doakan aja untuk dunianya ya. Ustazah, dulu hamil tidak puasa, sudah ganti dengan fidyah. Ya sudah, kalau udah fidyah. Tapi besok-besok selagi mampu kodo aja dulu. Kalau nggak mampu baru fidyah ya. Ustazah, ngingatin anak yang sudah balik buat sholat, dosakah? Enggak, harus diingatkan. Anak itu di usia mumayyiz, tamyiz, 7 tahun dia udah wajib sholat. Kalau dia belum sholat di usia 10 tahun maka dia boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Ustazah, kalau sholat habis baca niatnya harus berdiri dulu. Oh, di bis maksudnya? Enggak, sholat duduk ya, baca niatnya duduk ya. Oke, jadi sholat di bis, di mana arah mobil di situ arah kiblat ya, di mana kita duduk di situ aja doang, nggak usah berdiri. Kenapa berdiri? Niat sholat, nggak usah, duduk aja ya. Ustazah, sholat duduk karena suka pusing boleh nggak? Kalau dia sampai mengancam kesehatan boleh, karena dalilnya fa'ilam tastatik.
Ya, solu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau nggak bisa duduk. Kalau nggak bisa memang duduk ya, daripada pusing tumbang ya kan. Ustazah, apa ciri-ciri umroh dan haji yang mabrur? Mulai takut berbuat dosa, mulai gemar melakukan ibadah. Ustazah, saya hari ini sholat tahajud kesiangan pas sholawat di masjid mau saat azan subuh. Bisa, nggak apa-apa, yang penting belum azan. Orang-orang udah ngaji-ngaji di masjid baru kita tahajud, nggak masalah. Yang penting belum azan subuh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, perjalanan tayamum itu di perjalanan di kendaraan. Ya, kalau nggak ada air di perjalanan itu boleh tayamum. Aku coba jelaskan cara tayamum. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita bersama belajar di akun ini ya. Nah, cara tayamum itu gini, pasang niat. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Aku ulang, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku karena Allah Ta'ala, kayak gitu kan. Lalu ambil tangannya, tempelkan ke debu, ke kaca mobil, lalu kemudian basuh mukanya. Ambil lagi, ini tempelkan lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Nah, mulai dari punggung tangan kanan kayak gini, terus ke bawah sampai ke siku, terus sampai ke jempol. Udah gitu ya, sampai ke jempol ya kan. Lalu kemudian setelah itu tangan kiri lagi, terus sampai ke bawah, ujungnya ke jempol. Udah ya, tayamum hanya muka dengan tangan. Nanti kalau di bis umum nggak usah dising-singkan lengan baju bagi perempuan, nanti nampak auratnya. Kalau setelah sholat istikharah tapi nggak bisa baca doa setelahnya, nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Ustazah, anak kapan wajib hitanan? Takut apa harus nunggu anaknya mau sebelum baligh? Satu kali aja Mbak Azka, tayamum hanya muka dengan tangan dan hanya satu kali saja ya. Ustazah, aku puasa tak sengaja ngomongin orang, dosakah? Kalau ngomongin orang, puasa atau nggak puasa tetap dosa. Kecuali ngomongnya dalam hati ya, atau lagi tidur. Tapi soal puasanya sah. Ngomongin orangnya berdosa, puasanya sah ya. Ustazah, oke, bolehkah meminta bantuan kepada anak yatim, untuk mendoakan penjualan tanah? Bisa, kepada anak yatim bisa, kepada orang beriman bisa, kepada guru ngaji bisa ya. Ustazah, oke, kalau surat Al-Waqiah dibaca kapan sebaiknya? Kalau waktu yang paling baik ya hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kan nggak harus, itu bisa dibaca kapan aja kok. Oke ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dengan memberi sarapan untuk orang tua? Sangat boleh ya, sarapan kepada orang tua boleh. Ustazah, oke, jika kita mau minta maaf kepada seseorang nggak ketemu, bisa nggak dengan sholat taubat aja? Oke, ini penting. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku agak panjang, aku cuekin komentar sebentar, nanti teman-teman boleh ketik lagi pertanyaannya. Dosa kepada manusia itu nggak selesai dengan sholat taubat, nggak selesai dengan istighfar, nggak selesai dengan sholat tasbih, nggak selesai dengan itikaf sepanjang masa, enggak. Dosa dengan manusia hanya bisa selesai kalau kita minta maaf kepadanya, baik langsung maupun melalui orang lain, maupun melalui chat, DM, dan inbox dan lainnya. Yang penting harus ada statement dari kita, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, persoalannya orangnya udah gak ada, entah di mana dia. Maka bisa nggak dihapuskan dosa itu dengan sholat taubat? Nggak bisa. Terus gimana caranya? Caranya adalah lakukan kebaikan dan doakan untuk dia. Ya, teman-teman boleh mungkin lakukan baca Quran, doakan buat dia, atau teman-teman boleh boleh melakukan yang namanya sedekah, doakan untuk dia. Nah, kemudian yang paling penting kalau kita pernah ngomongin orang, sebutkan kebaikannya. Tadinya kita sebutkan keburukannya, sekarang kita sebutkan kebaikannya. Dan jangan lupa doakan, Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma firli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya, oke, gitu ya. Nah, teman-teman ya, itu doa.
Jangan ngomongin orang lagi teman-teman, hati-hati ya, nggak boleh. Itu luar biasa dosanya ya teman-teman ya. Datang ke rumah orang dengan sengaja untuk ngomongin orang, apalagi memfitnah orang, dusta sana, dusta sini. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi itu dihindarkan karena kalau umurnya pendek mati neraka langsung. Ya bahkan dalam dalil dikatakan bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, ketika kita mengomongkan orang lain, maka di akhirat Allah akan kasih bangkai orang yang kita omongkan dan menyuruh kita untuk memakan bangkai itu, ya. Ya, oke, jangan ya, karena bisa jadi tempat teman-teman yang ceritakan itu menyampaikan atau apalah. Ustazah, ya kalau orang itu tidak memaafkan gimana? Urusannya adalah urusan kita dengan Allah. Dia mau memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kita sedih sepanjang kepanjangan diceritain terus nggak apa-apa selagi nggak ada efek. Kalau ada efek baru kita tegas. Selagi nggak mengancam apapun bagi kita, abaikan aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya rujuk kemudian kita cerai kemudian rujuk. Diceraikan, ditalak hari itu, kutalak kau, lalu per detik kemudian rujuk lagi, boleh? Itu belum habis masa iddah, boleh ya. Oke, Ustazah, kalau mendengarkannya aja dosa nggak? Dosa kalau diangguk-anggukkan. Dia itu begini loh, bohong dia itu ya, dia itu begini-begini gitu, diangguk-angguk, dosa ya. Jadi harus bantah dia, jangan-jangan dia begini, belum tentu lagi, harus dibantah. Kalau orang gosipin orang lain tidak boleh diiyakan, harus dicari cara supaya dia berubah menjadi menyebutkan kebaikan orang itu, atau jangan teman lagi dengan orang-orang yang suka ngomongin orang. Ustazah, apa boleh minta maaf tapi tidak dijelaskan kesalahan kita? Tidak boleh menjelaskan kesalahan kita di hadapan orang. Ya, Bu, mohon maaf lahir batin ya. Kenapa? Pokoknya mohon maaf lahir batin aja. Cukup. Nggak boleh, Bu, mohon maaf lahir batin ya. Kenapa? Kemarin 7 hari 7 malam saya chat-chatan sama suami ibu. Jangan. Nah, manusia nggak siap dengan aibnya kita. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa? Selama 2 tahun ini saya selalu menceritakan ibu. Jangan ya. Jadi teman-teman cukup dengan mohon maaf lahir dan batin aja. Gimana kalau kita langsung baca istighfar? Bisa meringankan dosa, tapi jangan lagi melakukannya. Kalau jatuh talak itu artinya dan harus bagaimana? Kalau jatuh talak, ya udah berarti cerai. Kuceraikan kau. Saat itu jatuh cerai, suami dan istri. Ya, jatuh cerai suami dan istri. Tapi kalau mau rujuk boleh. Teman-teman nanti kalau ada waktu bisa pergi ke channel YouTube aku. Di situ banyak banget video aku tentang cerai dan seterusnya, tentang talak ya. Nah, yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita setiap hari ceramah terkait dengan banyak hal dan kita bisa belajar bersama di akun ini setiap hari ya, teman-teman, setiap hari. Ya, Zah belum hafal bacaan sujud sejadah. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kalau belum hafal sujud sejadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, maksudnya kalau nggak hafal sujud sejadah, tapi harusnya dihafal lah ya, harusnya dihafal. Sujud sejadah bisa diganti dengan itu kalau seandainya nggak hafal, tapi kalau bisa dihafal, ini dia aku sematkan di bawah ya. Ustazah, sebentar ya, itu sujud syukur Zah. Iya, maksudnya bisa dibaca kalau nggak hafal sujud sejadah, tapi tidak aku anjurkan, tetap dihafal aja sujud sejadahnya, gitu maksudnya. Kalau nggak hafal, kan tadi pertanyaannya kalau nggak hafal sujud sejadah gimana Zah? Secepatnya dihafal, kalau belum bisa sementara pakai itu. Ustazah, sebentar ya. Doa habis sholat taubat, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Ustazah, sebentar ya. Aman ya. Ustazah, kalau seandainya hukum menjauhi orang yang bikin masalah terus, hukumnya harus
Hukumnya harus ya. Jangan mau hidup kita habis energi untuk mendengarkan orang lain yang gak terlalu penting pula pembahasannya. Maka kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu. Ya, karena itu akan membuat kamu selalu terluka dan dia selalu berdosa ya. Oke, aman ya. Ustazah, sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dibagikan ke anak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, bagaimana menyikapi orang yang suka memfitnah dan menyakiti kita? Ketika fitnahnya itu belum berefek kepada kita, abaikan. Nggak bakal lama. Kalau seandainya berefek pada kita, boleh diperkarakan ya. Efeknya itu ancaman nyawa, ancaman harta, ancaman keluarga ya, boleh diselesaikan. Tapi kalau cuma dia cerita sana, cerita sini, cerita sana, datang ke sana, datang ke sini, serahkan saja sama Allah. Yang percaya sama kita itu kawan kita, yang enggak ya lu bukan kawan yang baik. Udah itu aja. Jangan habiskan energi untuk mengikuti gaya main mereka ya, karena mereka memang profesor doktornya di bidang itu. Nah, kita lain ya. Jadi jangan terhanyut dalam persoalan itu. Nanti waktu teman-teman habis loh ya. Ustazah, kalau pakai kaos kaki keluar rumah wajib nggak? Tergantung. Kalau gamisnya nyentuh tanah pakai sepatu nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau seandainya gamisnya cuma sampai mata kaki pakai. Ustazah, oke. Gitu loh ya. Sedekah subuh dikasihkan ke suami boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak minta maaf kepada orang secara nggak langsung karena ada orangnya? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh karena nggak jadi masalah ya. Ustazah, puasa Nabi Idris setiap hari ada dasar hukumnya nggak? Nggak ada. Puasa Nabi Idris itu adalah puasa pada masanya. Jadi setiap hari, cuman tidak ditabani oleh baginda Nabi. Contoh puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu syar'u man qoblana, syariat umat terdahulunya yang divalidasi oleh Rasulullah bisa kita lakukan sekarang. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalau puasa Nabi Idris, puasa sepanjang tahun, justru itu haram. Jadi dilakukan pada masanya, tidak tervalidasi pada masa Nabi. Tidak disuruh umat Nabi Muhammad melakukannya. Tapi kalau misalnya kayak umat terdahulu kayak puasa Daud, baginda Nabi menyuruhnya. Jadi syariat umat terdahulu ada yang dipakai, ada yang tidak bisa dipakai, tergantung validasi dari baginda Nabi. Gitulah ya Mbak Atun ya. Ustazah, ibadah mengharapkan pahala boleh nggak? Ibadah mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan ketenangan batin, mengharapkan terhindar dari dosa. Siapa Gatot? Ya, jazakumullah ya. Itu hukumnya boleh. Wah, kita kalau siap Mbak Pelangi, kita kalau ibadah tuh niatnya ridho Allah aja, enggak juga. Rasulullah pernah kok menggambarkan banyak sekali kondisi surga. Ya di Al-Qur'an, al-jannatu tahti, al-jannatu tajri tahti min al-jannatu tahti tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu adalah mengalir indah. Ya, menggambarkan surga. Juga ada dalil misalnya seperti rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Boleh kita ibadah mengharapkan surga, boleh kita ibadah untuk menghindari neraka, boleh kita ibadah untuk mengharapkan pahala, dan boleh untuk mengharapkan ridhonya Allah. Bebas aja. Ustazah, oke sebentar ya. Lagi puasa sunnah tapi ikut donor darah, batal nggak puasanya? Batal nggak batal, jangan puasa dalam hal itu Mbak. Karena Mbak lagi sakit, setelah donor harus makan. Aku nggak nyaranin, alasannya hifzun nafs ya, yaitu menjaga diri. Oke ya, Ustazah, aku suka pengaruh dengan orang-orang yang gibah. Astagfirullah katanya. Jangan banyak kawan. Kalau kita udah banyak terpengaruh dengan orang yang suka gibah, jangan banyak kawan. Berteman dengan orang-orang yang sudah terpilih aja ya. Ustazah, oke, saya dan teman saya kos rumah orang milik Nasrani. Apakah boleh sholat di kos tersebut? Ya boleh dong. Ya, kita dengan non muslim itu boleh bermuamalah. Rumah kita disewa oleh non muslim,
kita nyewa di rumah non muslim, ya kita nyewa rukonya non muslim, orang non muslim nyewa rumah kita, nggak apa-apa, itu muamalah namanya Mbak. Atau jual beli, kita beli cabai di tempat non muslim, orang non muslim beli cabai di tempat kita beli mobilnya, dia beli jam tangan kita, boleh gitu kan. Nah itu muamalah misalnya nih ya. Nah itu muamalah, misalnya nih madu ada non muslim yang beli, wah nggak apa-apa, itu muamalah. Apalagi upah mengupah, supir kita non muslim, tukang kebun kita non muslim, itu ndak masalah, muamalah. Sewa menyewa, jual beli, upah mengupah, nggak apa-apa dengan non muslim. Yang nggak boleh itu adalah ikut daripada agamanya. Natal kita ucapkan selamat Natal, datang ke gereja, itu yang nggak boleh. Gimana mau nikah ya tunangan dulu tapi diambil orang pula nanti. Saran aku jangan. Bisa jadi dia diambil orang atau bisa jadi Mbak nggak mau lagi sama dia nanti ya. Karena kadang-kadang Allah menutupi sesuatu ketika sesuatu itu belum terjadi. Jadi aku nggak nyaranin sih untuk tunangan, karena pertama adalah syariat juga tetap membatasi kok. Udah tunangan pun boleh lari kok dalam agama Islam, boleh nggak jadi kok dalam agama Islam ya. Tunangan itu tidak ada terikat betul dengan hukum Islam. Udah tunangan atau sehari sebelum nikah nggak jadi nikah tuh boleh dalam ajaran Islam, boleh. Nah, takutnya nanti malah di luar batas syariat. Kan kita udah tunangan kayak gitu nanti jadi pacaran setelah tunangan. Syariat jadi tidak membatasi. Jangan sih, menurut aku dengan kapasitas masyarakat kita biasanya kalau tunangan akan ada macam-macam yang terjadi ya. Nah kayak gitulah ya. Nah gitu ya. Oke, kalau tunangan putus nggak ada konsekuensi. Kalau nikah putus ada konsekuensi, rujuk dan seterusnya kan. Ustazah, oke, kalau kita ikut memperbaiki rumah ibadah non muslim jangan. Perbaiki rumah non muslimnya, jangan rumah ibadahnya. Beda itu ya. Ustazah, jika kita sholat lalu diganggu kucing, tiba-tiba duduk di tempat kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Ya, naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Waktu sujud nanti teman-teman letakkan lagi. Non muslim jualan, orang muslim belanja, ya boleh. Kan itu jual beli, boleh, nggak ada masalah. Kita jual beli dengan non muslim itu boleh ya. Boleh banget, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, saya telah ditipu 80 juta. Apakah ini ujian atau memang kesalahan saya mudah ditipu? Bisa jadi dua. Kalau seandainya Mbak sudah berhati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian Mbak juga kemudian Mbak sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah kayak gitu ya, maka itu yang ingin aku sampaikan itu adalah ujian. Tapi kalau Mbak nggak hati-hati, mudah percaya sama orang, nggak hati-hati mengambil keputusan, ya itu berarti pilihan. Oke. Ketemu saja di TikTok dan Facebook. Aku nggak ada Facebook ya teman-teman, hati-hati kalau di Facebook banyak video dipotong, itu bukan aku sama sekali. Aku cuma ada di TikTok dan di YouTube-nya akun aku aja ya. Kemarin ada ya kayak gitulah ya, terlalu banyak problem di Facebook, banyak tidak amanah, orang ngambil video tak amanah ya. Ustazah, oke, gambaran saya surga dan neraka banyak di Al-Quran ya. Apakah ada gambaran tentang alam kubur? Nggak ada. Makanya aku pernah bilang kan bahwa kita itu pasti kena azab kubur. Oke, ada azab kubur ya. Cuman masalahnya adalah apakah yang diazab itu ruhnya, jasadnya, atau ruh dan jasadnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Tapi siksa kuburnya ada. Dan pernah teman-teman video aku dipotong sewaktu aku ngomong apakah yang disiksa itu jasadnya, kemudian ruhnya, atau ruh dan jasadnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Dipelintir videonya, dianggap aku nggak percaya siksa kubur. Nah kayak gitulah. Jadi teman-teman fokus aja ke akun kita, karena banyak hal-hal yang aneh di luar sana yang ya kita harus berlapang dada dengan itu semua. Jadi harus percaya dengan azab kubur. Tapi apakah yang diazab itu adalah ibadahnya, jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya? Nah itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Betul, nggak ada ya. Oke gitu ya. Masih
Di Facebook banyak, masih main Facebook. Oke, Ustazah, mana yang ngejar fatham mubina pakai mim, fatham mubina ya, fatham mubina ya. Ustazah, oke, aman ya, saya selalu ya. Seperti itu. Oke. Ustazah, kalau kita mendoakan muslim cepat sehat boleh, tapi kalau dia udah meninggal tidak boleh lagi doakan dia. Jadi kalau ada orang non muslim yang meninggal dunia, maka kita cuma boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, gitu aja. Inna lillahi wa inna, iya Mbak Tia, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja ya. Ustazah, saya ditipu oleh teman sendiri. Apakah saya boleh melaporkan? Kalau ditipu dalam bentuk uang, laporkanlah, itu hak kita, perdata ya, perdata, laporkan. Kan aku udah bilang, kalau dia berhubungan dengan menjaga harta, nyawa, ancaman, ya laporkan ya. Nah, selesaikan sampai titik darah penghabisan ya, harus tegas ya. Ustazah, kalau non muslim meninggal, ya betul, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ustazah, kalau tersentuh haid, apa sebelum disucikan harus dicuci pakai sabun kalau di toilet umum? Enggak, pakai air putih aja. Darah haid itu najis, jadi pakai air putih. Kalau pakai sabun malah dia nggak mensucikan. Jadi jangan pakai sabun. Sabun itu suci tapi nggak mensucikan. Makanya kalau mandi wajib itu jangan pakai sabun dulu. Ya, basuh kepala sampai bawah, badan bagian kanan sampai bawah nih. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Jangan pakai sabun dulu, karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Baru setelah itu pakai sabun gitu. Makanya kencing bayi dibilas pakai air putih aja. Nah, tapi kalau langsung pakai rinso, pakai sabun, dia tidak mensucikan. Kayak gitu teman-teman. Sama dengan kita kena najis babi atau najis gugi, dogi. Ya, 1 kali tanah, 6 kali air. Jangan pakai sabun dulu. Sabun nanti di ujung ketika udah menghilangkan baunya. Paham nggak kira-kira teman-teman ya? Nah, kayak gitu ya. Nah, gimana kan dingin jadi kepala disampo dulu? Nggak kayak gitu. Kedepannya diubah. Mandi wajib disampo dulu kepalanya, diubah ke depannya. Air putih dulu, cus sampai ke bawah. Sama dengan gini, Ustazah, gimana cara mencuci pakaian yang benar dalam agama Islam? Tergantung. Kalau teman-teman tinggal, kalau teman-teman tinggal di tempat-tempat yang masih banyak ayam, itik, burung, keluar rumah langsung ketemu itik, ya langsung ketemu kotoran ayam. Nah, itu cara nyuci bajunya, dibilas dulu pakai air putih, hilangkan dulu najisnya, baru kemudian teman-teman pakai sabun. Tapi kalau teman-teman tidak di lingkungan yang seperti itu, aman aja, langsung pakai sabun. Kayak gitulah maksudnya ya. Nah, semoga paham ya. Karena sabun itu dia suci tapi dia tidak mensucikan. Ustazah, bagaimana orang suka jual minuman keras dengan level jamu, uang dikasih ke orang tua, ya dia menanggung dosanya karena ada kebohongan di sana. Ya, dia melakukan dosa, setiap orang minum dia dapat dosa. Oke. Gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Paman dari suami bukan ya. Ustazah, lupa kunut, teringat sujud terakhir gimana? Oh, lupa kunut sujud sahwi. Jadi kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ya, disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman kunut dan tim kunut terus. Sekali lupa kunut, sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman tidak kunut, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut, maka kalau lupa harus sujud sahwi. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, sujud sahwi itu sujud kayak sholat biasa aja. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Ya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, sujud sawi 2 kali sujud, 2 kali baca. Sujud sawi hanya 1 kali enggak, Zah? Sujud sawi. Oke, aku coba jelaskan sujud sawi ya.
Oke, nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Kita balik lagi dulu guys. Kita balikkan setir ke sujud sahwi ya. Oke, sebentar ya. Sujud sahwi. Jadi gini, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan kalau kita lupa rakaat atau kita lupa kunut, bagi yang suka kunut ya, kecuali kalau teman-teman nggak kunut ya, aman, nggak perlu sujud sawi. Nah, sujud sawi itu adalah sujud kalau lupa rakaat yang paling umum lah ya kan. Misalnya nih kita lagi sholat lupa nih, rakaat kedua atau tiga sih, dua atau tiga ya, bingung mbak, sholat aja dulu seperti biasa mbak, anggap aja dua dulu mbak, sholat dulu aja, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi, subhanallah walhamdulillah la ilaha subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu bacaan doa sujud sahwi. Atau balik-balik. Oke, Allahu Akbar, duduk kayak biasa, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Nah, itu dia doanya ya. Sujud sahwi ya. Salah ya, itu dia ya. Sujud sahwi ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Sholat sunnah 4 rakaat, bila lupa rakaat sujud sahwi. Sujud sahwi ya. 2 kali ya Zah ya, 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Gitu ya. Khusus aja. Kalau maksudnya gimana mbak? Alhamdulillah pas duduk nggak ada baca apa-apa mbak Titin. Jadi pas duduk nggak ada baca apa-apa, sujud, duduk, nggak usah baca apa-apa, duduknya duduk kayak tahiyat awal, kemudian sujud lagi, baru duduk kayak tahiyat akhir ya. Khusus saja kalau non muslim berdoa di depan kita aminkan boleh nggak? Jangan, kalau dia berdoa untuk umatnya ya. Khusus saja, cara mencuci yang benar 2 kali mbak Ari, sujud sahwi 2 kali. Cara mencuci yang benar tergantung tadi aku sebutkan. Jika teman-teman hidup di lingkungan yang masih banyak ayam, itik ya, atau kucing suka buang air sembarangan kayak gitu, maka teman-teman mesti membasuh baju itu dengan air putih dulu. Air putih biasa dulu, dibilas dulu, jangan langsung dengan sabun karena sabun tidak mensucikan. Nah, setelah selesai dengan sabun baru teman-teman basuh dengan air setelah dengan air putih baru teman-teman basuh dengan sabun. Tapi kalau teman-teman seperti tidak ketemu dengan hal-hal yang seperti itu, langsung sabun gak masalah ya. Sholat subuh gak pakai kunut gak apa-apa ya, karena kunut itu tidak wajib ya. Bolehkah merapikan alis kalau sekedar merapikan pakai pensil dan pakai